Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Nah, hari ini kebetulan saya kumpul ada 12 pertanyaan. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini saya juga pilih ya. Jadi nggak semua. Jadi kalau pertanyaan yang nggak terlalu jelas juga saya nggak jawab ya di sini ya, supaya merangkum juga ya. Nah, saya langsung jawab pertanyaan yang pertama ini supaya nggak lama ya, karena ada 12. Nah, di sini semoga sehat selalu coach. Mau tanya nih, kalau kaki 4 beat atau kick 4 beats, peruntukannya untuk jarak yang 800 atau 1500. Kalau kick 6 ataupun 6 beat untuk jarak yang mana coach? Terima kasih coach, maaf ganggu waktunya. Nah, ini kalau langsung saya jawab aja ya. Berarti kan ini 2 beat kick, 4 beat kick sama 6 beat kick. Nah, kalau 2 beat kick itu umumnya untuk 1500 ke atas ya, ataupun jarak panjang, ataupun untuk jarak 3000, jarak open water atau perairan terbuka itu di 3000, 5000, 10.000. Nah, umumnya itu pakai 2 beat kicks. Tapi sekarang itu sudah anak-anak pun sudah mau menambah mereka punya kaki supaya lebih kenceng. Jadi 4 beat kick itu pun udah dipakai. Malah kadang 6 beat kick pun saya dengar udah dipakai di 3000 meter, 3000 meter dan 5000 meter, supaya apa? Waktunya lebih cepat ya. Nah, lalu habis itu kalau 6 beat kick. Nah, sekarang kalau 1500 itu pun sudah 6 beat kick ya. Bukan lagi kalau dulu kan masih 2 beat, masih 4 beats karena untuk menghemat energi ya. Tapi sekarang udah 6 beat kick ya. Nah, teman-teman boleh lihat di videonya si Sun Yang ya, 1500 ketika dia rekor nasional, ketika dia rekor dunia itu kakinya terus jalan, nggak ada berhentinya. Jadi kayak robot gitu. 6 beat kick gitu ya. Apalagi berenang 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter. Itu semuanya umumnya udah sekarang ini udah pakai 6 beat kick semua ya. Nah, itu mungkin pengetahuannya, karena 50, 100, 200, 400 itu sudah disebut di sprint distance. Jadi jarak sprint, bukan lagi namanya jarak menengah ya. 400 pun udah bukan lagi namanya jarak menengah. 800, 1500 itu pun udah namanya sprint distance. Jadi 1500 pun udah harus cepat gitu loh ya. Nah, tapi dengan catatan tetap stroke-nya stroke panjang ya. Kalau di 1500 ya rate-nya nggak sama kayak 50 gitu loh ya. Nah, itu ya update sekarang yang saya diberitahu pada saat coaching klinik 3-4 tahun ke belakang ya. Nah, pertanyaan kedua. Nah, ini ada yang bertanya mengenai roller foam ya. Nah, coach boleh info mengenai merek roller foam yang cocok untuk otot renang? Ada yang polos dan ada yang berbentuk. Baiknya yang polos atau yang berbentuk ya coach. Nah, kalau untuk roller foam sebenarnya merek apa aja boleh ya. Tidak masalah merek sih menurut saya ya, cuman cocok apa tidak aja ya. Nah, karena dulu ketika saya pakai roller foam, waktu itu pakai roller foam Kettler itu yang polos, itu juga saya pakai. Nah, saya pakai juga, saya belinya juga di toko-toko perlengkapan olahraga juga ya. Nggak jadi masalah sih sebenarnya, karena roller foam kan gunanya untuk merilis kita punya ketegangan otot, melemaskan kita punya ketegangan otot ya. Jadi kalau kita latihan laktatnya banyak ya, kita rilis pakai itu. Lalu kalau berbentuk atau polos itu sebenarnya boleh aja. Yang berbentuk itu lebih ke deep, lebih menekan ke dalam otot yang pegal itu ya. Jadi
tidak terlalu masalah kalau memang perlu, kalau memang biasanya itu perenang-perenang yang udah lebih senior itu perlu ototnya kan lebih besar, jadi perlu penekanan yang lebih, jadi mereka menggunakan yang punya ada bentuknya gitu loh, jadi yang berbentuk kayak lebih gerigi lah gitu ya, bukan gerigi sih, apa kayak mentol-mentol gitu ya. Jadi kalau yang polos kan dia cuman cuman halus aja gitu, tapi kalau yang berbentuk kan dia ada mentol-mentolannya gitu loh ya. Nah kalau mentolannya umumnya itu lebih menekan gitu lah ya. Nah kalau yang polos pun udah oke menurut saya, tapi kalau mau lebih menekan lagi beli yang lebih menonjol ya gitu ya. Oke, itu mungkin ya pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga nih ya. Nah ini mengenai berat ideal ya. Berat idealnya untuk atlet renang berapa ya coach? Karena anak saya saat ini tinggi badannya 172 cm dan bobotnya lebih kurang di 77 kilogram. Nah tapi sekarang sudah saya turunkan ke 72 kilogram, turun 5 kilo. Nah bagaimana cara menghitung dan idealnya ya. Nah jadi gini, kalau untuk renang ya, untuk renang itu berat badannya hampir sama apa namanya atlet-atlet yang lain juga. Cuman kalau di renang ini saya pernah ikut namanya di apa namanya coaching klinik PRSI A, PRSI B, dan itu waktu itu saat itu final level 2. Nah untuk bobot berat ya, untuk bobot berat badan itu, bobot berat badan cara ngitungnya adalah berat badan dikurangin 100. Jadi misalnya berat badannya tadi kan 172 ya, 177 ya tingginya ya. Jadi tinggi badan 172, berarti 172 dikurangin 100, udah berarti jadi 72 kilo. Nah 72 kilo ini maksimalnya atlet ini boleh 72 kilo. Nah tapi kalau mau lebih fit lagi itu boleh dikurangin 10% ya, berarti kurangin 7,2, jadinya 72 dikurangin 7,2 sama dengan 64,8. Nah jadi range-nya antara 64,8 sampai ke 72. Itu berat badan ideal yang seorang atlet ya renang. Nah sangat tergantung dengan tipe badan anak-anak juga. Saya juga nggak bisa bilang oh kalau 64 kilo itu bagus, 72 kilo itu nggak bagus gitu ya. Sangat tergantung dengan anak ini sendiri, dietary apa yang dia makan, lalu latihan apa yang dia kerjakan, dan aktivitas dia ya. Jadi jangan juga dibilang disengajain kurus tapi nggak ada tenaga, itu juga percuma kan. Nah lebih bagus anak ini punya bobot, punya otot, tapi latihannya dan apanya bagus gitu loh ya. Nah itu ya. Jadi berat badan betul menentukan, sangat menentukan, tapi kalau misalnya kita kurangin dengan sengaja, kita tidak makan lalu kita latihan mati-matian, berat badannya turun, nah itu bahaya gitu loh ya. Nah itu ya. Jadi kalau idealnya ditanya adalah itu, kurangi tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% ya, lebih kurang di range-nya situ. Nah ini pertanyaan yang keempat ya. Nah coach, mau tanya cara menghitung nadi berapa menit ya? Kalau hitung nadi kita cukup 2 jari gini, kita sentuh ke detak nadi. Kenapa sentuh ke detak nadi di bawah leher? Karena dekat ke jantung ya, jadi langsung ketahuan ya. Itu satu, ukur aja 6 detik, nggak usah sampai 1 menit ya. Jadi kalau
mau hitung ke per menit, contoh nih ya, saya hitung tuh ya. Nah, nadi saya lebih kurang di 8 atau 9 ya. Nah, lebih kurang di 8 9 tadi saya ukur, berarti itu adalah 6 detiknya. 6 detik ini dikalikan 10, karena apa? 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti kalau saya dapatnya tadi 80, saya kalikan 10 juga sama, berarti per menitnya sama dengan 80. Berarti 80 bit per menit, atau umumnya disebut BPM ya. Nah, jadi itu cara menghitungnya ya. Jadi kalikan aja 10, karena apa? Kita sudah ngambil 6 detik pertama. Jadi kalikan 10 jadi 60 detik sama dengan 1 menit ya. Sama hasilnya juga yang dari nadi ini dikalikan 10 ya. Oke. Berikut ini kan cara mau tanya cara menghitung ya, nadi berapa menit. Nah, berikutnya pertanyaan ke 1 2 3 4 ya. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini saya jawab ya di sini. Halo coach, saya seorang ayah yang sedang mengajari anak berenang. Anak saya sudah bisa gaya bebas. Setelah gaya bebas, urutannya ke gaya apa dulu ya coach? Saya coba perkenalkan gaya dada, tapi sepertinya anak saya kesulitan. Terima kasih. Nah, ini sudah pernah saya jawab di pertanyaan tahun lalu ya. Itu ada mahasiswa ya, mahasiswa yang bertanya bahwasan apakah benar ketika saya kuliah saya diajarkan gaya bebas dulu, habis itu gaya apa waktu itu saya lupa ya. Cuman saya akan beritahu ya, gaya yang pertama yang diajarkan paling dasar adalah gaya bebas. Udah, gaya bebas. Habis itu kita masuk ke gaya punggung. Karena apa? Setelah gaya bebas ya kita ajarkan, kita masuk langsung ke gaya punggung. Itu jauh lebih gampang ya. Baru habis itu kan namanya long axis. Berarti berenangan poros panjang ya. Berenangnya seperti ini nih ya. Sama gaya punggung juga seperti ini. Nah, baru setelah itu kita kenalkan yang namanya poros pendek, yaitu short axis swim. Nah, long axis swim sama short axis swim. Long axis swim ini adalah bebas dan punggung. Kalau short axis swim, berenangan poros pendek, itu adalah kupu dan dada. Nah, kenapa harus diajarin kupu dulu? Karena kupu kan naik turun gini. Kalau dada kan dia tarik satu tarikan, habis itu satu tendangan gitu loh. Jadi urutannya adalah bebas, punggung, kupu, dan dada. Nah, kalau untuk metode pelajarannya sebenarnya menggunakan drill aja. Drill bebas, drill punggung, drill kupu, drill dada. Baru setelah itu, kalau untuk program, saya sudah pernah catat di deskripsi, teman-teman bisa lihat ya, itu bisa klik. Nah, saya ingatkan juga kembali, teman-teman yang bertanya latihan darat, itu sudah semua saya masukin ke deskripsi di bawah ini ya. Teman-teman sudah bisa cek kembali latihan darat untuk KU1, KU2, KU3, KU4, KU5. Lalu itu juga ada yang namanya regular warm up dan stretching. Ada juga latihan darat penyiksaan, ada juga agility ladder, ada juga medicine ball work. Terus ada juga yang kalau nggak salah saya itu ada juga latihan darat untuk core ya, ada core strength, ada juga pilates ya. Jadi banyak banget itu, teman-teman bisa lihat ya. Nah, lalu berikutnya ada juga yang weight training, itu misalnya latihan beban ya, itu ada berapa saya jelaskan di situ ya. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, bisa klik ininya. Oke. Baru ini pertanyaan keenam ya. Kita nggak lama supaya pertanyaannya semua terjawab ya teman-teman. Nah, siang coach, kalau untuk anak 13 tahun latihan daratnya harus seperti
apa supaya dia bisa meningkatkan kecepatan dalam berenang. Nah, sudah saya jawab sebelumnya ya. Untuk latihan darat KU1, KU2, KU3, KU4, KU5 itu sudah saya buat di deskripsi ini ya. Jadi kalau untuk latihan darat KU3 misalnya, latihan darat KU3 di mana diambilnya? Sudah saya tulis di deskripsi. Jadi tinggal di teman-teman scroll ke bawah, lihat deskripsinya. Itu sudah saya buat KU1, 2, 3, 4. Jadi ada part 1, part 2 ya, didengerin aja nggak apa-apa ya. Habis itu bisa diterapkan ke anak-anak. Kalau misalnya kurang paham anaknya, kasih aja lihat videonya supaya dia bisa tahu seperti apa gerakannya ya. Dan gerakan itu penting ya, jangan sampai salah ya, supaya tidak cedera. Oke, pertanyaan ketujuh. Ini, Pak mau nyoba gaya punggung tapi tenggelam terus. Nah, kalau berenang gaya punggung itu kalau mau nyoba drill aja dulu gitu loh. Jadi teman-teman tahu cara ngapung juga di telentang ataupun di punggung gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman pelajari cara ngapung dulu ya sebelum teman-teman mulai berenang. Jadi itu lebih nyaman gitu loh ya. Itu akan membantu juga di ketika teman-teman berenang gaya punggung ya. Oke, pertanyaan ke-8 nih ya. Nah, coach, saya mau bertanya tentang nutrisi. Apakah bisa dikasih penjelasan tentang asupan nutrisi untuk menu satu hari? Makasih coach. Nah, ini bagus ya sebenarnya untuk nutrisi ya. Cuman Bapak kalau memberikan memberikan masukan atau pertanyaan, tolong kasih saya detail anaknya itu umur berapa dan peruntukannya untuk atlet atau untuk orang biasa atau untuk gimana gitu loh. Karena saya juga harus tahu ya, jangan ketika nanti saya bilang misalnya makan aja sebanyak-banyaknya misalnya, padahal dia nggak latihan gitu loh ya. Nah itu kan termasuk nanti salah memberikan informasi gitu loh. Jadi teman-teman, ibu atau bapak boleh berikan anak saya katakan umur 13 tahun, putra atau putri, lalu habis itu saat ini latihannya seminggu berapa kali, terus berapa kali di darat, berapa kali di air, terus habis itu latihannya pagi berapa jam, sore berapa jam gitu, targetnya untuk apa gitu misalnya ya. Jadi saya bisa tahu jawaban saya tidak ngarahnya saya tepat gitu loh ya. Nah lalu kalau nutrisi ini saya pernah dapat di PRSI level 1 dan itu sangat bagus dengan saya lupa namanya nutritionist ini, dia pernah pegang Super Bowl di Amerika ya. Jadi Super Bowl itu tahu ya, yang kayak bola lempar itu ya. Jadi dia pegang timnya Super Bowl khusus untuk nutrisinya di Amerika ya. Nah jadi saya lupa namanya siapa, saya akan coba ya kasih tahu di video berikutnya. Tapi dia pernah tatar kita ya mengenai nutrisi dan sangat lengkap sekali itu ya, sangat lengkap. Dan disitulah kita paham kenapa kita nggak boleh makan kecap manis kebanyakan, kenapa kita tidak boleh makan karbohidrat yang kayak beras putih kebanyakan ya. Itu di situ dijelaskan secara detail serat-seratnya, kenapa kita lebih bagus makan beras merah, serat-seratnya itu, kenapa kita harus ada makan besar makan kecil, porsi besar porsi kecil. Satu hari itu kita bisa makan 7 kali porsi, 8 kali porsi gitu ya, kalau itu benar-benar mau jadi atlet ya. Nah jadi kita contohkan aja, kalau anak bapak ini lebih kurang di umur 13 tahun. Nah itu pun ada datanya yang harus dihitung. Jadi namanya basal metabolisme BMR kalau nggak salah, rate ya. Jadi ketika dia tidak mengerjakan apa-apa, berapa
berapa energi yang dibutuhkan oleh badannya ya. Kalau dulu saya pernah ngitung ya, itu ya secara gamblangnya saja kalau berenang itu per 50 meter itu paling membakar itu sekitar 7-6 kalori mungkin ya per 50 meter ya. Jadi teman-teman bisa hitung basal metabolic rate BMR, lalu habis itu nanti ditambah dengan kegiatan yang tambahannya. Misalnya kalau dia berenang, dia sekolah, dia pergi mana, dia jalan kaki, itu dihitung semua, nanti dimasukin ke asupan makanannya. Lalu habis itu basal metabolisme rate itu dihitung dari ketika dia tidur, ketika dia seharian kalikan berapa jam istirahatnya, ketika dia bergerak jalan, itu namanya basal metabolisme rate ya. Jadi dulu saya pernah hitung itu basal metabolisme rate itu lebih kurang kalau di badan 70 kilo ya, itu seharian itu perlu lebih kurang 1.500 sampai 1.600 kalori ya untuk kegiatan keseharian ya, tanpa olahraga ya. Kalau olahraga itu ditambah lagi ya dengan yang kayak tadi saya bilang, misalnya kalau kita berenang 50 meter itu 5 kalori lah kita hitung ya, 100 meter berarti 10 kalori. Kalau kita berenang 1.500 berarti itu sudah 150 kalori. Kalau kita berenang 3.000 meter berarti sudah 300 kalori. Kalau kita berenang katakan 5.000 meter berarti sudah 500 kalori, ditambah dengan basal metabolisme rate tadi 1.500 katakan, berarti input kita saja sudah harus 2.000 ya. Jadi kalau pembagiannya nanti jadi 3 makan besar, contoh kalau pagi, siang, malam kita bagi itu kalau nggak salah itu waktu dikasih 6 jam. Jadi jam 8 pagi kita makan, katakan jam 7 pagi kita makan besar, lalu habis itu jam 12 atau jam 1 pagi kita makan besar lagi, yaitu kayak makan nasi, makan ayam, itu namanya makan besar ya. Nah baru habis itu makan malamnya jam 6 atau jam 7 itu makan besar lagi. Jadi setiap kali 6 jam itu ada jedanya, itu makan. Lalu habis itu di sela-selanya itu misalnya setelah 3 jam atau 2 jam kita masukin katakan susu ya, ataupun kita masukin namanya buah ya. Nah itulah kenapa kita harus ada masukin serat dan lain-lain ya. Nah kalau untuk detailnya saya ada itu semua kertasnya, cuman saya nggak bawa gitu loh ya. Nah saya akan coba kalau sempat saya akan bahas ya. Nah oke, itu nomor 8 ya, 9. Nah ini, oh ternyata teknik untuk perenang atlet seperti ini ya, pantesan kok nggak melajunya cepat. Apalah dayaku yang hanya abal-abal jarak 20 meter bisa 2 menit lebih. Hehehe. Nah sebenarnya ya, kalau ini kita katakan orang awam yang mau berenang, bukan atlet ya, sebenarnya dengan drill ya, dengan drill itu akan memperbaiki teknik kita. Bukan orang awam aja, tapi dengan atlet juga seperti itu. Kalau nggak di drill pasti tidak bisa, sorry to say, kalau teman-teman atlet males drill itu pasti nggak bisa bagus ya. Nah lalu pertanyaan ke 10 ya nih. Nah coach, drill itu apa ya? Nah drill itu adalah, kalau di bahasa Inggris drill itu adalah bore, katakan ya, bore. Drill itu adalah, kalau di renang ini adalah teknik berenang yang kita perbaiki dan kita ulang-ulangin. Jadi makanya kenapa namanya drill. Jadi teknik berenang atau suatu gerakan yang kita rasa ada yang salah yang harus kita perbaiki, lalu kita ulang-ulang. Nah, itu namanya drill ya. Nah drill itu bore. Jadi bore itu kenapa diputar-putar terus. Nah drill itu kenapa harus kita ulang-ulang terus, karena kita harus putar, namanya drill ya. Nah pertanyaan ke 11 ya. Nah di sini, nah di sini kebetulan ada orang tua yang HNP ya,
Ibu juga HNP, usia 55 tahun, luar biasa sakitnya, kembali lagi berenang, alhamdulillah sembuh. Hanya yang saraf kejepit di tangan belum sembuh. Lihat video coach ini, alhamdulillah semangat jadinya. Nah, maaf baru subscribe. Terima kasih, bermanfaat sekali videonya. Nah, ini ada sama ya, ibu ini juga sama ya. Pertanyaan ke-12, memotivasi ibu untuk semangat terapi renang walau usia sudah tak muda lagi. Hatur nuhun pisan videonya. Nah, sama-sama ibu. Kalau HNP ini kan umumnya banyak yang dialami oleh orang-orang yang sudah berumur ya. Nah, mungkin 30-40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas ya. Nah, tapi memang menurut bukan pengalaman sih ya, cerita-cerita yang ada di kolom komentar ini, banyak yang mengatakan bahwasan bisa sembuh. Nah, dengan berenang ya. Jadi teman-teman boleh coba dengan berenang ya. Mudah-mudahan sembuh semuanya ya. Dan semangat ibu. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Holt. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.